Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sahabat podcast Smart SMA Negeri 1 Berau. Hari ini hari yang istimewa. Kenapa tiap hari istimewa? Siapa tamu yang akan diundang hari ini? Selamat pagi para petani, dan hari ini para pejuang nasi. Dan hari ini juga ada guru-guru kami, dan inilah wajah-wajah guru SMA Negeri 1 Berau. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Kak Iwik senang ya kalau sudah melihat tampilan-tampilan wajah baru ini, luar biasa. Ya, sahabat podcast, hari ini hari yang betul-betul membahagiakan bagi saya. Kenapa? Sudah melewati 40 episode, dan tentunya hari ini banyak ilmu-ilmu baru yang dibawa ke sini. Bahkan mungkin bukan guru baru, guru lama, tapi wajah di Smart Podcast ini baru ditayangkan gitu ya. Dan kita hari ini akan berkenalan. Dari siapa dulu nih? Pak Wahyu dulu deh. Silakan Pak Wahyu. Oke, baik, siap Ibu. Perkenalkan, nama saya Bapak Wahyu Winata, dipanggil Pak Wahyu. Gelarnya dong. Oh ya, gelarnya Wahyu Winata SPD MPD. Sama dengan Ibu juga. Alhamdulillah. Ya. Kemudian saya di sini mengajar mata pelajaran biologi, khususnya di kelas 11 dan kelas 10. Wow, udah berapa tahun nih di SMA 1? Di SMA 1 sampai sekarang ini sudah berjalan 2,5 tahun. Alhamdulillah ya, berkah ya. Alhamdulillah. Dan harus betah gitu ya. Insyaallah Ibu. Baik, nanti kita akan berkenalan lagi panjang lebar dan beralih ke Bu Pebi. Bu Pebi, apa kabar? Dulu panggilannya kakak, sekarang ibu ya. Gimana Bu Pebi, silahkan perkenalkan. Oke, perkenalkan, nama saya Febi Nilawati, SPD GR, bisa dipakai. Alumni Semansa juga. Iya. Terus sekarang alhamdulillah sudah menjadi guru legal berkeliaran di Semansa ini, mengajar guru sejarah. Selamat datang ya, selamat bertugas. Sebenarnya tidak asing, tetapi setelah ada SK itu jadi asing karena kita memulai baru gitu ya. Dan beralih ke sebelah kiri saya, Ibu Guru cantik. Halo Bu Pinka, silakan nama lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Pinka Marsyani Kita, biasanya dipanggil Bu Pinka. Di sini saya mengajar kelas 11 materi fisika, mata pelajaran fisika. Fisika ya, wah ini menegangkan nih wajah-wajahnya nih. Fisika, biologi, agak sejarah nih, agak lumayan. Bu Pinka berapa tahun sudah di SMA 1? Sudah 5 tahunan. Wah, 5 tahun berarti setelah Bu Pinka, Pak Wahyu ya, berderet sekarang Bu Pebi. Baik, perkenalan sudah, saya rasa ini wajah-wajah yang luar biasa. Hari ini saya sangat bahagia karena ini guru-guru yang punya semangat dan punya pastinya inovasi-inovasi untuk SMA 1. Pak Wahyu, menurut Pak Wahyu setelah 2 tahun di SMA 1, hal-hal apa yang menurut Pak Wahyu berada di sini itu seperti apa? Oke, baik. Selama saya berada di SMA 1 2 tahun yang lalu, awalnya saya merasa ini hal yang baru masuk ke dunia pendidikan. Karena sebelumnya saya bukan dunia pendidikan pun kerjanya. Oh gitu? Benar, tahun Dimana? 2002 saya di pemerintah Kampung Pulau Derawan sebagai fasilitator pendamping. Wah, baru tahu loh saya ini. Ya, Fasilitator. pendamping tahun 2022, pas masuk tahun 2023 sampai sekarang saya masuk ke SMA 1 Berau. Kemudian yang saya rasakan saat ini di SMA 1 Berau, alhamdulillah, rasanya saya baru ketemu rumah yang baru. Kalau sudah rumah itu kan suka tidak suka nyaman ya. Nyaman Bun. Ketemu rumah yang baru. Tadi sedikit saya flashback lagi, saya juga alumni Alumni dari itu SMA yang 1 Berau. Jadi begitu ketemu bangga. dengan ibu, guru-guru yang lain, saya merasa di sini keluarga baru, rumah baru, bahkan juga saya di sini merasa ketemu yang tadinya kita sebatas guru dan siswa, sekarang sudah jadi rekan kerja. rekan kerja. Alhamdulillah. Iya. Dan di sini juga beberapa kegiatan kita laksanakan. Nah, kita membantu sekolah Bun, membantu sekolah di bidang mengajar, di bidang pengembangan ekstrakurikuler, dan juga pengelolaan laboratorium di SMA 1 Berau, khususnya lab biologi. Nah, sahabat podcast, banyak sekali nih yang diurus oleh Pak Wahyu. Jadi bukan hanya ngajar. Dan ini sebenarnya saya kelihatan tua banget, ternyata pernah diajar ya sama saya. Siap, ya. benar Bun, saya pernah diajar. Alhamdulillah, ini yang membanggakan, ternyata ilmu itu betul ya. Ketika di kelas dibicarakan, hari ini Anda siswa dan besok Anda akan setara, gitu ya, sepakat ya. Bu Pinka, bagaimana Bu Pinka? Kalau saya sendiri emang baru datang di Kalimantan
tahun 2021. Jadi mengajarnya pertama kali memang di SMA ini. Dan pertama kali datang, kalau pengalaman saya tuh nggak cuma jadi guru ya, Bun. Saya juga jadi membantu di TU bagian administrasi usaha ya. persuratan. Nah, itu menjadi pengalaman yang sangat menantang menurut saya karena ternyata susah menjadi administrasi sekaligus menjadi guru karena fokus pasti terbagi ya. Karena kan kalau misalkan guru nih mungkin fokusnya itu ke ekskul gitu, yaitu mungkin satu bidang Mas ya. Nah kalau misalkan yang ini administrasi kan beda sekali, jadi sangat-sangat Tertantang itu ya. ya begitu. Tapi berkahnya bisa membantu semuanya ya, Iya, dari betul, siswa, betul guru, sekali. dan tidak mudah juga secara administrasi. Oh, surat itu seperti apa gitu ya? Betul, Karena betul. banyak juga sharingnya ya Dapat di situ ilmu, ya, ilmunya ya. Betul sekali. Bu Pinka sampai sejauh ini mendua ya, anggap saja mendua ini. Bagaimana cara Amfibi. ya, cara apa ya mengaturnya? Mungkin gini aja kan, kalau misalkan guru biasa, maksudnya guru aja itu dia kalau udah selesai mengajar istirahat gitu, kalau kelas kosong waktunya bisa sambil duduk gitu. Nah kalau saya agak unik sedikit, kenapa? Karena surat ini biasanya mendadak gitu. Dan setiap waktu bisa terjadi orang itu minta. Ya harus ada punya kantong Doraemon dong ya. Hari Jadi ini harus karena benar bersabar. ini terasa ini saya yang sangat merasa bersalah kadang kala ya gini, ada prosedur, sebenarnya prosedurnya itu kan sudah harus sesuai ya, surat itu datang, tapi ada juga yang sifatnya lomba ya. Lomba itu sepertinya dadakan diberikan ke pembina, kadang kala saya tidak mau melangkahi dari struktur kita yang sudah dibuat di sekolah ini. Jadi kita tetap harus, Bu Pinka ini ada ini, bolehkah surat keterangannya, karena besok sudah Sabtu atau di hari Sabtu gitu ya. Itu ya masalahnya. Minggu. Luar biasa sahabat podcast. Baik Bu Pebi, bagaimana Bu Pebi? Gimana ya perasaannya? Pastinya sih senang banget ya Bun, karena ya Ibu tahu saya setiap hari bolak-balik di Semansa dari saya lulus 2018 sampai sekarang. Terus memutuskan untuk memilih formasi SMA aja sebenarnya deg-degan karena kita di provinsi ya Bu, jadi bisa kemana-mana aja. Jadi pas tahu di Semansa, alhamdulillah banget gitu, kayak rasanya kembali ke rumah sama kayak Pak Wahyu tadi bilang, karena ketemu lagi Ibu, ketemu lagi banyak guru-guru saya gitu. Iya ya, betul, guru-guru hebat di Semansa. Jadi kayak udah kayak rasanya keluarga banget gitu Bun, senang sih. Sebenarnya sering di sini tuh satu ya, ternyata di guru-guru Semansa ini banyak double job gitu ya. Tadi Pak Wahyu, Bu Pinka, bahkan Bu Pebi ini mungkin kalau di spill itu perjalanan tuh dia tidak putus asa ketika masih mau memberikan karyanya ke SMA 1 itu ya. Luar biasa. Baik, selanjutnya saya ingin tahu tadi bagaimana memandang SMA 1, terus setelah nih keluar SK, nah ini setelah keluar SK bagaimana respon keluarga gitu, terutama kita sendiri yang sudah berjuang. Boleh, karena ini harus disampaikan ke anak-anak tentang perjuangan dan pengorbanan, itu yang terpenting. Siap. Pak Wahyu silakan Pak Wahyu. Oke, baik. Setelah penerbitan SK yang pertama, sebelum penerbitan SK saya ini masih dalam kondisi deg-degan. Karena dalam kondisi ini SK ini kan kita nggak tahu penempatannya di mana. Nah, sementara dalam kondisi SK saya belum terbit, saya sudah berusaha, karena saya sudah menikahkan Bun, bermutasikan istri saya ke sini supaya kami tetap sama-sama. Dan alhamdulillahnya setelah penerbitan SK-nya pas di SMA 1 Berau. Nah, dan itu Bun, saya juga merasa lebih lega karena yang pertama formasi sesuai dengan sekolah sebelumnya, sekolah hidup yang kita inginkan. Kemudian saya juga tidak terpisah dengan keluarga. Nah, iya betul. Tidak terpisah dengan keluarga. Selanjutnya juga setelah terbit SK, terbit juga amanah baru. Biasa kan Bun, amanah baru, disuruh membantu bagian staf, wakil staf, Wakasarana dan Prasarana. Kemudian Pak Samsul juga menginformasikan untuk menambahkan saya sebagai pembina ekstrakurikuler badminton. Namun sebelumnya juga di pramuka juga. Tapi bagi saya itu suatu hal yang wajar Bun. Ketika kita mau bekerja di satu tempat, tidak hanya mengajar, kita bagaimana caranya mengurangi dan membantu beban dari wakil-wakil kepala sekolah ini. Betul. Nah, disitulah saya sangat menerima dengan baik, welcome terhadap pekerjaan yang diberikan, dan insya Allah
kita akan berjuang sama-sama untuk memajukan sekolah kita, karena di sekolah ini kan bagi saya tadi adalah rumah. Saya berasal dari sini, saya dikembalikan di sini, dan itu alhamdulillah banget, Bun. Dan itu doa Doa. ya yang terkabul oleh orang tua kita. Benar, Bun. Siapa tahu hari ini yang dipanjatkan jalur langit, dan hari inilah yang menjadi mungkin secara pesannya menyampaikan kepada kita ya berjuang itu dengan ikhlas ya. Akhirnya Siap, Bun. diberikan hal yang dimudahkan dan ditempatkan sesuai dengan yang pertama kita injakan ya kan. Benar, Pasti Bun, itu kan siap. ada doa orang tua ya. Betul. Sepakat sih. Dan di situ saya merasa sangat senang sekali dan merasa setelah terbit ini, Bun, seperti ada tenaga baru. Beda ya auranya. Langsung aura kinerjanya naik, tenaganya tenaga baru, dan juga lebih percaya diri kerja di lingkungan sekolah. Ini mudah-mudahan dilanjutkan sampai nanti perjuangan kita di usia sebelum pensiun pun, bahkan setelah pensiun masih kita tetap yang sama ya energinya. Siap, Bun. Karena dan itu mungkin menjadi tiap orang pasti berbeda. Tetapi kalau saya selama siapapun pemimpinnya ya bekerja itu apa sesuai dengan hati nurani, kemampuan dan kewajiban kan gitu ya. Kan kita ditugaskan berarti wajib ya kan Siap, gitu. Bun. Sepakat ya? Sepakat, Bun. Bu Pinka bagaimana, silakan. Setelah menerima SK kan Ya. ya. Kalau Boleh syukuran dulu gitu. Ini menarik ya. Iya, boleh disampaikan. Kan ini Jadi, penting. Mungkin ya itu rasa syukur yang sangat. Kenapa? Karena aslinya tahun kemarin itu bisa kan, tapi menimbang-nimbang karena apa? Karena saya masih belum siap. Nah, di sini kan sudah ada keluarga, maksudnya di sini bukan menikah ya, maksudnya ada ibu, Keluarga ibu gitu ya. ada adik gitu. Jadi harus memikirkan itu juga. Jadi emang doanya jangan keluar sini. Iya. Emang doa saya Tidak dari diploksok juga gitu ya. Betul Alhamdulillah. sekali. Nah itu pasti saya minta doa restu ibu gitu ya. Alhamdulillah diasihi sama Allah. Insyaallah ya. Ya karena kemarin di sesi 1 ternyata guru-gurunya semua dari luar. Betul. Dan perjuangannya ternyata mereka luar biasa. Nah ini akan saya sepil kepada seluruh sahabat Smart Podcast gitu ya. Bu Pebi bagaimana Bu Pebi? Silakan. Kalau saya udah pasti pengennya memang dari pertama menentuin kalau mau ngambil SMA pasti maunya di Semansa gitu. Ya. Dan semua keluarga saya itu mendukungnya begitu. Semoga mama saya khususnya kan, mama doakan semoga dapatnya di SMA 1. Terus ketika kemarin keluar SK penempatan itu saya lagi di sekolah nih kebetulan melatih juga. Nah di lapangan banget tuh, saya ingat Pak Wahyu lewat, terus saya langsung kayak Bapak kita di Semansa gitu. Kayak seneng banget Ben, akhirnya kayak doa semua orang, saya selalu minta doa sama siapapun, nenek semuanya. Kalau bisa doain dapat penempatan itu di Berau khususnya, kalau bisa di Semansa lah gitu, biar nggak jauh-jauh kan. Terus sudah kenal juga sama lingkungan ini gitu. Jadi semua keluarga itu senang banget dan bersyukur betul karena saya bisa ditempatkan di sini. Jadi doa-doa orang-orang yang mendoakan terkabul gitu. Alhamdulillah itulah. Dan selain mungkin didoakan sama orang-orang, di sini ada juga tim penilai. Tim penilai bagaimana bisa merekomendasikan gitu ataupun ya doa-doa guru-guru di sini, karena meskipun Bu Pebi kan tidak terlibat di mengajar ya, tapi kan hari-hari, tiap minggu, tiap bulan, setiap ada kegiatan di Semansa itu tidak dilepas. Nah inilah mungkin keberkahan dari Allah ya. Kan itu ibaratnya tuh tenaga ya, pikiran itu sih yang lebih murni kalau menurut saya. Ternyata dari apa yang kita keluarkan energi itu akan kembali energinya kepada kita, yaitu Allah mengabulkan dengan tulisan SK nama kita di sini gitu ya. Nah jadi anak-anakku yang ada di Kabupaten Berau mau SMA manapun, ternyata berjuang itu bukan urusan masalah egois ya, tapi bagaimana kita bisa mencerna untuk kedepannya kita itu tergantung dari satu pilihan dan langkah kita gitu ya. Pak Wahyu, mungkin di season terakhir ada yang ingin disampaikan kepada semuanya sahabat Smart Podcast terkait bagaimana untuk semangat, motivasi, atau ada hal yang ingin disampaikan untuk para pejuang yang masih belajar gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bun untuk sahabat podcast dan juga para anak-anak kami, khususnya siswa-siswa SMA Negeri 1 Berau. Yang pertama, kita ini setelah lulus atau beranjak dewasa mau jadi apa gitu ya. Betul. Ya, Bun, tentunya punya Ini yang menarik ya. Jadi apa? Punya keinginan masing-masing, punya harapan masing-masing. Yang pertama, ketika ada harapan yang ingin dicapai,
jangan takut untuk mencoba. Ya, betul. Kita coba dulu, masalah hasilnya belakangan. Yang penting diiringi dengan doa dan juga kita harus berusaha. Itu sepakat. Berusaha dan juga tidak menutup kemungkinan kita menutup diri tidak ada teman dan relasi. Relasi itu sangat penting. Iya, betul. Relasi di dunia kerja, di dunia pertemanan, dan juga di dunia pekerjaan sekarang ya, di dunia pendidikan itu relasi juga penting. Dan juga untuk selanjutnya ketika sudah masuk di dunia kerja, ya menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan, tanggung jawab. Apapun amanah yang kita berikan, itu kita bisa berikan yang terbaik lah. Sumbangsi yang terbaik, karena kita sejatinya kerja, ya namanya kerja ya kerja gitu. Tidak ingin memilih-milih pekerjaan, yang penting pekerjaan apa yang diberikan kita tuntaskan sesuai dengan kemampuan. Wow, luar biasa Pak Iya, Wahyu, terima kasih. Saya juga awalnya pun ketika diamanahkan sebagai pramuka sedikit ragu gitu ya. Akhirnya ketika kita diberikan pelatihan, hari-hari memberikan arahan, memberikan pelatihan kepada anak-anak, dan itu pun lama-lama sambil berjalan itu menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan sambil belajar, benar Bun, sambil belajar, dan juga akhirnya kita bisa membawa anak-anak ke arah yang lebih baik. Amin. Bisa mengikuti lomba, bisa mewakili SMA 1 ke Berau, ke Kuarcap, bahkan dari Kuarcap mau mengambil siswa SMA 1 ini untuk menuju ke provinsi. Pramuka Garuda ya kalau tidak salah ya. Pramuka Garuda saat ini ada lagi perencanaan Bun, persiapan berkas atas nama Rido dan Toha Bun. Nah, mudah-mudahan dilancarkan ya, dimudahkan, berhasil nanti. Ya, itu pun harapan kita semua, semoga bisa berhasil dan juga untuk kemajuan kita semua. Oke, makasih Pak Wahyu. Bu Pinka, ada hal yang ingin disampaikan? Mungkin kurang lebihnya sama Pak Wahyu ya, cuman ya syukuri apa yang kalian dapat sekarang, terus berjuang dan fokus ke jalan yang lurus. Ya, amin, itu dah. Bu Febi? Ke jalan yang lurus. Iya, betul. Kalau saya dari yang semuanya yang sudah saya lewati sih, kalau dari saya untuk siapapun yang di luar sana, termasuk anak-anak murid Semansa gitu, jangan pernah takut mencoba dan harus terus berusaha gitu. Namun di dalam proses berusaha itu tidak perlu mengharapkan A, B, C, dan D. Kita nothing tulus aja, cukup berikan yang terbaik gitu. Insya Allah Allah itu akan memberikan sesuatu itu yang sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Jadi ya kalau dari saya sih seperti itu sih Bun kayaknya. Seru ya obrolan kita hari ini, sebenarnya masih panjang lebar. Nanti kita mudah-mudahan bisa sharing lagi di sesi-sesi lainnya. Dan terima kasih nih kalimat-kalimat terakhirnya sangat mengena dari Bu Pinka, Pak Wahyu, Bu Febi. Mudah-mudahan bisa menuntaskan apa yang menjadi wajibnya kita. Kita ada sebagai abdi negara dan tentunya kita memiliki kode etik, dan ini bisa dipertahankan sampai akhir hayat kita, dan selamanya guru itu belajar memahami murid yang tiap tahunnya berganti, yang datang dan yang pergi gitu. Seperti itu ya. Baik sahabat podcast, hari ini betul-betul menarik. Banyak hal yang disampaikan oleh guru-guru muda, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk SMA Negeri 1 Berau. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dedikasi selama ini. Ternyata beliau-beliau ini sudah punya komitmen dan bisa kedepannya melanjutkan perjuangan guru-guru yang banyak yang pergi dan banyak juga yang datang. Dan tentunya kita tidak berakhir di sini, nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Dan terima kasih juga kepada Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau dan SMA Negeri 1 Berau. Sampai saat ini kita sudah episode 40, dan mudah-mudahan Smart Podcast terus berjaya dalam mengembangkan literasi. Bertindak, lalu kita merasakan, dan kita akan terkabulkan. Mudah-mudahan ini langkah anak-anakku yang lagi berjuang belajar, tidak kenal lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.